Iya, kita akan melanjutkan sedikit materi kita ya. Kita lihat di sini bahwa sepatutnya menurut keinginan Saulus atau Paulus ya sekarang, namanya sudah lebih dikenal dengan nama Yunani sebab dia mulai pergi ke kawasan Yunani ya. Dia sepatutnya mau naik ke atas, tapi dilarang Roh Kudus, lalu dia akhirnya ke Misia. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu prinsip di mana kalau kita sedang melayani Tuhan, kita tidak bisa melupakan Dia yang memberi pelayanan. Kadang-kadang kita, ya saya juga menyadari ini masalah juga, di mana ketika kita busy dengan pelayanan, kita lupa persekutuan dengan Dia yang memberi pelayanan. Kita asik dengan pelayanan yang Dia berikan. Kita melupakan hubungan kita dengan yang memberi pelayanan ini. Macam misalnya ada satu ilustrasi ya, di mana ayah dan anak ya. Nah, ayah dan anak ini sangat menikmati hubungan mereka. Mereka ada waktu bersama, sangat-sangat asik. Tapi ketika anak ini busy dengan satu pekerjaan yang ingin dia persembahkan kepada ayahnya, maka ada masa-masa di mana ayahnya merasa, wah bagaimana anak saya ada masalahkah dengan saya? Dia tidak mau lagi menjalani persekutuan bersama-sama. Biasa mereka makan bersama, biasa mereka bermain bola sepak bersama, biasa mereka memancing bersama. Sekarang anak ini tidak lagi buat itu, dia mengunci diri di biliknya berhari-hari. Dan selepas beberapa minggu, anak itu keluar dan berkata, "Daddy, mengapa saya selama ini tidak bermain, tidak bersama-sama dengan Daddy? Karena saya mau buatkan satu bag untuk Daddy." Daddy-nya, wah, dia sangat bersyukur, dia gembira, tetapi dia berkata, "Anakku, lain kali jangan buat ini lagi." Karena bag, tas ya, bag ya, Daddy bisa beli di mana-mana bisa. Tetapi waktu kita bersama-sama itu tidak bisa tergantikan dengan hal yang lain. Jadi Daddy menghargai apa yang kamu buat ini, namun sebenarnya yang paling Daddy sukai adalah ketika kita bersama-sama. Nah, ini menyadarkan kita juga. Kadang-kadang kita, Tuhan beri pelayanan, kita busy dengan pelayanan, dan kita lupa masa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini tidak berlaku kepada Paulus ya. Kita lihat Paulus sensitif, Paulus peka, Paulus tahu, sehingga Paulus ada selalu perhubungan dengan Tuhan. Sehingga dia tahu ketika Tuhan tidak menghendaki ke atas. Ya, ini sesuatu yang menjadi pelajaran kita ya. Kita harus tetap ada waktu kita dengan firman Tuhan. Kita tetap harus ada waktu dengan doa supaya Tuhan tetap kita rasakan, kita ada persekutuan yang nyata dengan Tuhan. Jangan sampai kesibukan pelayanan itu mengambil tempat persekutuan kita dengan Tuhan. Seringkali kita melihat bahwa Tuhan mengarahkan kita pada saat-saat pada posisi-posisi yang mempertanyakan. Mungkin kita bertanya ya, mengapa Tuhan tidak membiarkan Paulus naik ke utara sana? Kalau Paulus naik ke utara sana, dia bisa menjangkau, menginjili orang-orang di sana. Tapi Tuhan minta ke sana. Kita tidak ada jawaban. Kadang-kadang pertanyaan itu tidak ada jawaban. Kita hanya harus percaya kepada Tuhan. Ya, oke, saya pikir kita mendapatkan satu poin di sini, yaitu bagaimana kita perlu patuh setiap saat kepada pimpinan Tuhan, walaupun mungkin tidak kita pahami. Oke, nah setelah itu, waktu kita mendengar apa yang Pak Jalong baca tadi, dia berjumpa dengan Lydia. Nah itu di Filipi. Jadi kita lihat di sini, Paulus sudah masuk di kawasan Eropa, ya, Europe. Dan kita sudah baca beberapa hal di sana. Kalau kita perhatikan ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, kami bersependapat bahwa Allah telah menyuruh kami mengkabarkan berita baik kepada orang di situ. Oleh itu, kami segera bersiap-siap untuk berangkat ke Makedonia. Jadi, perhatikan ada kata kami di situ. Artinya, penulis terlibat dalam tim itu. Betul? Betul ya Pak Bruin? Betul, Pak.
Karena sudah ada kata kami pergi ke situ. Bab-bab sebelumnya tidak ada kata kami di situ. Berarti Lukas sebagai penulis kisah para rasul belum terlibat langsung. Tetapi sekarang kita perhatikan sejak bab 16 ayat 10, kita nampak di sini bahwa Lukas sudah terlibat. Lukas sudah bersama-sama. Berarti tim Paulus sudah lebih besar, bukan? Ya. Sudah ada Timotius, sekarang sudah ada Lukas. Dan ingat, Lukas itu seorang tabib atau seorang doktor, ya. Nah, sebagai seorang doktor tentu dia punya keterampilan menulis dan mendiagnosa penyakit, ya. Mari kita lanjutkan. Tadi Pak Jalong sampai 16, Pak, ya? Ya. Oke, 16. Pada suatu hari kami sedang pergi ke tempat orang berdoa. Apabila kami berjumpa dengan seorang hamba wanita, dia dirasuk oleh roh jahat yang membolehkan dia meramal peristiwa yang akan datang. Dengan meramalkan nasib orang, dia mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemilik-pemiliknya. Stop, Pak. Stop. Wah, orang meramal ini, ya. Ini macam nabi juga, ya. Meramal masa hadapan. Woi, jom kita pergi ke Encik sana, dia boleh meramal masa hadapan. Wah, maka pergilah Koni. Kadang-kadang peramal itu mungkin dia pegang Alkitab. Dia pegang Alkitab, maka, woi, itu Kristen tahu, baguslah peramal itu. Boleh begitu tak? Tak boleh, ya. Oke, lanjut Pak Jalong. Wanita itu mengikuti Paulus dan kami sambil berseru, "Mereka hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka datang untuk memberitahu bagaimana Allah dapat menyelamatkan kamu." Selama beberapa hari wanita itu terus-menerus berseru demikian sehingga Paulus menjadi marah. Stop. Ini ramalannya betul atau tidak? Dia bilang mereka ini hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Jadi betul lah dia. Berarti betul lah kuasanya. Ini best bukan? Dia punya ramalan betul bukan? Jadi peramal ini nampak Paulus dan Silas datang, lalu dia langsung berseru-seru, "Hei orang-orang, inilah hamba Allah yang Maha Tinggi." Begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang bisa buat mujizat, tapi ajarannya keliru, walaupun kamu bilang, hebat dia menyembuhkan, hebat ini. Jangan percaya. Banyak orang ini senang sekali ditipu. Kalau dia sudah buat satu kehebatan, kita langsung, oh sudah betul dia. Tidak mungkin salah pastor ini. Karena dia bisa buat benda yang betul. Dia bisa tahu, kamu ada masalah di rumah tanggamu. Saya tahu kamu baru berkelahi. Aduh, pastor ini memang dipenuhi Roh Kudus. Pastor ini memang hebat, dia tahu. Alamak, peramal pun tahu. Karena dia pakai apa? Pasti roh jahat sudah datang kepada dia. Bisi, mereka hamba Allah yang Maha Tinggi. Berseru, beritakan. Oh iya. Hei, ini hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Begitu, paham tak? Harus sedikit pintar ya. Karena memang seperti itu. Pasal dia roh tenung ada dekat dia itu. Roh tenung ada, ya. Untuk tipu orang Kristen pura-pura pastor lah. Lalu pakai roh tenung supaya orang-orang Kristen yang tak tahu Alkitab senang dibodoh-bodohi, bukan? Pakai roh tenung. Nah, sekarang kita tengok ini pertolongan atau tidak? Bayangkan kalau dia bilang begini, "Ini hamba-hamba iblis yang datang mau kacaukan bandar kita." Bagaimana kalau dia teriak macam itu? Tapi dia kata, "Ini hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi." Wah, itu best bukan? Kawan ini bukan? Ya, oke. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang tipuan iblis nampak seperti berkawan dengan kita, ya. Nanti apa yang berlaku? Yang berlaku ketika Paulus mengajar, mereka bilang, itu kawannya peramal. Itu kawannya peramal, petenung. Apa yang terjadi? Mereka tak bezakan antara iblis dan hamba Tuhan nanti. Hati-hati dengan itu. Oke, tadi kita sudah lihat di mana Paulus dan timnya menyusuri sungai ya. Nah, mengapa mereka menyusuri sungai? Sebab begini saudara. Kalau di tempat itu tidak ada saumah, tidak ada rumah sembahyang,
Maka sebagai orang Yahudi, kalau begitu hanya sangat sedikit orang Yahudi di sana. Nah, kalau sangat sedikit, biasanya mereka mungkin hanya 5-6 orang, tapi kalau hari Sabat biasanya mereka ada di sungai. Jadi Paulus yang mengerti budaya ini, maka dia berjalan menyusuri sungai sebab dia yakin pada hari Sabat dia bisa bertemu dengan orang Yahudi. Itu sebabnya dia ketemu dengan Lydia ya. Iya, ini dia wanita peramal tadi ya. Apa yang disuruhkan? Mereka hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka datang untuk memberitahukan bagaimana Allah dapat menyelamatkan kamu. Wah, ini nampak luar biasa ini. Pesihir tapi nampak menyampaikan berita baik ya. Jangan-jangan dia jadi pastor pula orang ini ya. Jangan pikir semua yang setan kata selalu tak betul. Jangan pikir begitu, kamu terlampau bodoh kalau kamu pikir semua yang setan katakan tak betul. Ingat, dia licik sehingga dia mampu kerap melakukan tipuan sehingga ramai yang tertipu, ya. Harus hati-hati. Nah, apakah sulit mengusir roh jahat yang ada pada perempuan ini? Apakah sukar mengusir roh jahat yang ada pada perempuan ini? Senang tak mengusir roh jahat yang ada pada perempuan? Keluar, dia kata. Terus keluar. Senang ya? Roh jahat. Senang. Oke, bagus. Tidak perlu doa dan puasa ya? Oke. Dia akan jadi sukar kalau kita menggunakan kekuatan kita sendirilah tanpa kita berpegang dan mengimani dia dengan nama Tuhan Yesus. Jadi kalau mau usir dengan kuasa sendiri ya tak mungkin lah ya. Ya, jadi kadang-kadang doa dan puasa itu tujuannya supaya kita merendahkan diri, supaya kita mengakui ketidakberdayaan kita, supaya kita benar-benar mengandalkan hanya Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berpuasa, kita tertolong untuk menyadarkan kekurangan, kelemahan kita. Kita sungguh-sungguh bergantung pada Dia. Jadi bukan kita puasa supaya kita dapat power yang kuat sekali dan kita tengok orang yang kerasukan keluar dalam nama Tuhan Yesus sebab saya sudah punya kuasa. Tidak, bukan itu ya. Tapi berpuasa berarti kita memang memberikan masa Tuhan tolong saya. Saya tahu saya tak betul, saya kerap ikut dengan cara yang tak betul. Tuhan tolong sadarkan saya. Saya sungguh-sungguh mau supaya saya menjadi alat-Mu. Jadi berpuasa itu merendahkan kita sebenarnya. Oke, ya bagus jawaban kalian. Nah, mari kita tengok ya. Ketika perempuan ini terus mengganggu ya dengan teriakan-teriakan ini, kita lihat akibatnya. Oke, lanjut Pak Jalong. Ya. Selama beberapa hari, wanita itu terus-menerus berseru demikian, sehingga Paulus menjadi marah. Lalu berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku memerintah engkau keluar daripada wanita ini." Pada saat itu juga roh itu meninggalkan wanita itu. Apabila pemilik-pemiliknya sadar bahwa kesempatan untuk mendapat uang sudah lenyap, mereka menangkap. Jadi senang saja ya. Paulus hanya cakap bagaimana kepada setan itu, keluarlah dari perempuan itu. Langsung keluar. Ya. Iblis itu tidak lagi ada di perempuan itu. Nah, kalau iblis sudah tidak ada pada perempuan itu, dia tak sakti lagi. Ini semua menyebabkan dia tidak lagi menghasilkan uang. Dan ternyata dia bukan hanya mendapatkan uang untuk diri sendiri. Ternyata ada bos-bos yang juga menjadikan dia macam anjing pencari uang. Rupanya uang harus dia bagi kepada mereka. Apa yang berlaku? Mari kita baca seterusnya. Apabila pemilik-pemiliknya sadar bahwa kesempatan untuk mendapat uang sudah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret kedua-dua mereka menghadap pihak berkuasa di padang kota. Mereka menghadapkan Paulus dan Silas kepada pegawai-pegawai kerajaan Roma dan berkata,
Kedua-dua orang ini orang Yahudi. Mereka menyebabkan kekacauan di kota kita. Mereka mengajar adat resam yang bertentangan dengan hukum kita. Kita orang Roma dan tidak dapat menerima atau menurut adat resam itu. Orang ramai pun turut menyerang Paulus dan Silas. Pegawai-pegawai kerajaan mengoyak pakaian Paulus dan Silas lalu menyuruh orang mencambuk mereka. Setelah mereka dicambuk dengan teruk, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ketua penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Setelah menerima perintah itu, ketua penjara itu menahan mereka di bilik penjara yang paling dalam dan mengenakan pasung pada kaki mereka. Oke. Aduh. Ini gara-gara usir roh jahat pada perempuan ini. Poin yang baru adalah Paulus tidak akan juga membiarkan wanita ini tetap dipenjara atau diikat oleh roh jahat ini ya. Jadi waktu roh jahat itu pergi, wanita ini sadar, ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa yang selama ini saya pikir paling besar. Kuasa itu ada pada orang-orang ini. Oke, bagus. Ya, mari kita lihat kelanjutannya ya. Jadi mereka dicambuk dengan teruk. Coba pikir apa yang difikirkan oleh Paulus dan Silas. Apa pula kita ini dia? Jangan-jangan Silas pula berkata ke Paulus, kamulah, mengapa kau kacau orang itu? Tengok, sakit dicambuk tahu. Kamu yang kacau, saya pula yang dicambuk. Jangan-jangan Silas pula mulai bilang, aduh, lebih baik saya pulang ke Yerusalem. Kenapa pula kamu panggil saya join? Aduh, apakah begitu? Ya, mari kita lihat ayat 25 Pak Jalong, baca. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak menganggap bahwa tindakan mengusir roh jahat itu salah. Mereka tidak berkata, aduh saya salah. Silas tidak berkata kepada Saulus, kamu bodoh dan lakukan itu. Tidak. Saudara, tengah malam. Tengah malam baru dicambuk. Jason, pasti kamu kalau baru dicambuk, pasti kamu nangis-nangis. Ini menyanyi, memuji Tuhan. Tapi apakah mereka menyanyi macam ini? Miringkanlah telingamu ya Allah. Apakah mereka menangis? Sedih? Tidak, Pastor. Apa yang dikatakan di ayat tadi? Iya, menyanyi. Menyanyi dengan suara keras. Berarti orang penjara pun berpikir, orang ini beza sekali. Orang selalunya kalau dimasukkan ke penjara, dianiaya pasti sakit, menggerutu, bersungut, marah dan sebagainya, bukan? Tapi orang ini lain. Wow, luar biasa, saudara. Oke, mari kita lihat ayat seterusnya. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang kuat sekali, sehingga asas penjara itu bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai yang membelenggukan semua orang tahanan pun terlepas. Ya, ini memang pekerjaan malaikat Allah yang hancurkan tempat itu ya. Dan kita sadar orang-orang di penjara itu pasti tahu bahwa ini akibat dua orang ini. Sebab kenapa? Sebab sangat aneh dua orang ini. Mereka memuji, mereka berdoa. Wah, ini aneh sekali. Sampai ketika mereka mengalami gempa itu, mereka tidak beranjak dari tempat mereka. Ayat selanjutnya, Pak. Ketua penjara itu terjaga dan apabila dia nampak pintu-pintu penjara terbuka, dia menyangka semua orang tahanan sudah lari. Oleh itu dia menghunus pedang untuk membunuh diri.
Tetapi Paulus berseru dengan kuat sekali, "Jangan bunuh diri, kami semua masih di sini." Wah, inilah kalau orang Roma, ya orang pada zaman itu menjaga. Kalau sampai gagal, lebih baik bunuh diri daripada dibunuh. Ya, ingat Herodes, waktu dia lihat Petrus sudah tidak ada, apa yang dia buat kepada penjaga-penjaga itu? Masih ingat Pak Bruin? Langsung bunuh semua. Jadi kepala penjara waktu tengok ini, ya dia langsung ambil pedang, langsung, sebab dia tahu bahwa pasti dia akan dibunuh. Dan dia tahu pasti orang-orang sudah lari. Tapi apa yang terjadi? Paulus kata, stop, jangan bunuh diri. Kami semua ada di sini. Macam mana Paulus boleh melihat ketua penjara nak bunuh diri padahal sangat gelap? Mengapa Paulus boleh melihat ketua penjara nak bunuh diri padahal sangat gelap pada waktu itu? Oke, ya, menarik. Hanya kita mungkin jangan cepat-cepat langsung menjawab bahwa ini mujizat ya. Sebab begini, misalnya Cek Thomas di bilik yang gelap. Ya, di bilik yang gelap. Pertama kali masuk, Cik mungkin dari bilik yang terang, ada cahaya. Lepas itu Cik masuk di bilik yang gelap sekali. Waktu masuk di situ langsung tak nampak apa-apa bukan? Betul? Iya. Pasti betul. tak nampak apa-apa. Tapi lama-lama mulai nampak. Oh, ada kerusi. Oh, ada benda lain sana. Betul? Iya. Nah, mata kita mulai menyesuaikan bukan? Mhm. Sehingga kita mulai rasa, oh tak begitu gelap. Boleh tahu lah. Walaupun memang gelap, tapi kita tahu, oh ada ini, ada ini. Betul? Nah, kepala penjara dari tempat yang ada cahaya. Ketika dia datang masuk di tempat yang gelap, dia memang langsung tak lihat apa-apa, bukan? Iya. Tapi Paulus dan Silas dan semua orang-orang yang ada di gelap itu, mereka ada di gelap sehingga mereka bisa melihat. Jadi ketika terjadi gempa itu, lalu kepala penjara datang, pasti Paulus dan orang-orang yang biasa yang sudah lama di gelap bisa nampak kepala penjara itu. Walaupun tak begitu clear. Ketika dia cabut pedang, langsung ketara, bunyi dan juga nampak dia punya kilatan, bukan? Sehingga dia waktu dia buat begini, nampak itu. Sehingga secara logik, Paulus bisa lihat, jangan bunuh diri, kami ada di sini. Dan dia terkejut, oh masih ada di sini. Iya, kami semua lengkap, tak kemana-mana. Baru dia pergi ambil, dia perintahkan untuk bawa suluh. Nampak, kalau kita sudah lama di gelap, kita pasti nampak ya. Jadi mereka di dalam gelap ini, sedangkan si kepala penjara ini di ada cahaya. Jadi itu buat dia tak nampak semua. Jadi orang yang di tempat bilik gelap senang lihat orang yang datang. Itu bisa kita lihat ya. Nah, sulit dipercaya mereka tak lari. Semua banduan tak lari. Itu karena jelas mereka tahu bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa oleh karena kehidupan dua orang ini. Bayangkan mereka memuji Allah mereka. Pasti banduan lain pun hairan dan mereka yakin ini adalah bencana yang dikarenakan kedua orang ini. Akhirnya kepala penjara bertanya. Ayat 29. Ketua penjara itu meminta suluh lalu lari ke dalam dan dengan gemetar dia menjatuhkan diri pada kaki Paulus dan Silas. Kemudian ketua penjara itu membawa mereka keluar dan berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus saya lakukan supaya diselamatkan? Wow, saudara kamu tahu tak? Kepala penjara ini tidak mungkin dengar Injil kalau Paulus dan Silas tidak datang di penjara. Mereka perlu melalui penangkapan dan penganiayaan. Kadang-kadang kita melihat orang yang ditangkap, orang yang dianiaya, kita pikir mereka karena tidak berdoa, karena tidak beriman. Padahal saudara, kalau Tuhan benarkan hal itu, Tuhan ada rancangan yang luar biasa.
tindakan Paulus mengusir roh yang ada di peramal itu berdampak memang menderita bagi Saulus, bagi Paulus dan bagi Silas. Namun adalah keuntungan bagi kerajaan Tuhan sebab ada orang kepala penjara boleh diselamatkan. Kita kerap tidak suka penderitaan. Tetapi saudara, sebagai hamba Tuhan, kita harus diatur, siap diarahkan oleh Tuhan. Walaupun itu boleh membuat kita menderita. Sebab nampak di sini bagaimana penderitaan Paulus dan Silas membuat ada orang yang sukar. Hidup orang kepala penjara ini hari-hari ada di penjara. Sehingga dia tidak pernah ada peluang untuk dengar Injil. Tetapi Tuhan datangkan penginjilnya. Datangkan walaupun melalui penderitaan. Di sini kita lihat bahwa orang yang dituntun Tuhan mungkin awalnya nampak itu tidak baik. Tetapi Roma 8 ayat 28 berkata, dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saulus dan Barnabas, Saulus dan Silas. Mereka mengalami penganiayaan. Namun Tuhan juga ada bersama-sama dalam keadaan ini. Tuhan membenarkan situasi ini. Kalau Tuhan tidak benarkan, tak mungkin mereka mengalami aniaya. Tetapi Tuhan membenarkan. Dan kita lihat, rupanya ada rancangan indah. Sehingga ada kepala penjara yang berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Dan di sini membuat apa? Apakah Paulus berkata, jangan khawatir, buka hatimu? Tidak. Ini menjadi kesempatan Saulus bicara Injil. Kerap kali kita lupa bicara Injil. Ketika ada orang datang, apa yang harus kuperbuat? Kita bukan Injil yang kita ajarkan. Kita ajarkan bagaimana upaya mereka. Kamu buka hati, kamu buka hati, kamu terima, kamu terima. Macam mana itu? Mau buka hati bagaimana? Tidak bisa, saudara. Bukan karena perbuatan kemampuan buka hati. Bukan karena kemampuan kita minta masuk, mari masuk, mari masuk, mari masuk. Bukan, saudara. Pada waktu orang berkata, apa yang harus kuperbuat? Ini kesempatan kamu berkata, dengarkan berita keselamatan. Dan percayalah berita itu selepas saya sampaikan. Sampaikan Injil. Jangan sampaikan yang bukan Injil. Apa Injil itu? Jelaskan bahwa kita orang berdosa. Dan Allah yang suci akan menghukum semua dosa. Tidak ada satu dosa pun yang tidak akan dihukum oleh Dia. Dan kita tidak ada harapan. Kita semua akan terhukum. Kecuali Allah menggenapi janjinya. Oh, ada janji. Ya, sejak hari pertama manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah berjanji akan mendatangkan keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Itu wujud ketika Dia menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Dan Dialah yang akan membayar semua dosa-dosa manusia. Karena semua manusia tidak bisa bayar dosa-dosanya. Bagaimana Dia membayar? Apakah Dia sudah bayar? Dia sudah bayar 2000 tahun yang lalu. Caranya adalah Dia siap menjadi kutuk, tergantung di kayu salib. Dan mengalami penderitaan yang mengerikan. Kebencian Allah, murka Allah menimpa Dia. Sehingga Dia mampu menahan dan Dia layak membayar semuanya itu. Dan Dia mati. Upah dosa mati. Dan Dia sudah mati. Namun karena Dia Allah, mati, kematian tidak bisa menahan Dia. Pada hari ketiga Dia bangkit. Dan kebangkitannya itu adalah kemenangan. Jadi sesiapa percaya kepada Dia, sudah dibayar dosa-dosanya. Inilah Injil, inilah berita baik bahwa kamu oleh Yesus Kristus ada harapan. Yesus sudah membayar dosa-dosa kamu. Maukah kamu percaya? Itu, saudara, itu Injil. Itu Injil.
Kerap kali kita berkata, oh saya memberitakan Injil. Oh apa yang kamu beritakan? Oh saya bilang kamu jangan buat dosa lagi, kamu jangan buat ini lagi. Itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Itu adalah mau berkata bahwa kamu boleh selamatkan diri dengan upaya kamu, dengan kemampuan kamu, tidak buat ini, tidak buat itu. Dan itu bukan Injil. Padahal Injil adalah kekuatan Allah yang boleh memindahkan kamu dari gelap kepada terang. Tetapi kalau kamu tidak memberitakan Injil, mereka tetap di gelap. Mereka tidak bisa bertukar. Mulut kita harus memberitakan Injil yang benar. Dan ini yang berlaku. Paulus menjelaskan Injil kepada kepala penjara di situ. Saudara, kalau kamu ditanya soalan seperti itu, apakah yang harus aku perbuat? Ramai orang mungkin akan menjawab, rajinlah ke gereja, berdoalah dan lain-lain. Ini semua bukan Injil. Ini semua mengatakan bahwa di dalam kamu ada keselamatan. Padahal tidak. Di dalam kita tidak ada keselamatan apapun. Lihat jawaban Paulus. Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus, lalu kamu akan diselamatkan, kamu dan sekeluargamu. Lalu Paulus dan Silas menerangkan firman Tuhan kepada ketua penjara itu dan kepada semua orang di rumahnya. Pada malam itu juga ketua penjara itu membawa mereka ke suatu tempat dan membasuh luka-luka mereka. Lalu dia dan keluarganya dibaptis. Kemudian dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya lalu memberi mereka makanan. Ketua penjara itu dan keluarganya bersukacita karena mereka sekarang percaya kepada Allah. Ya. Itu jelas ya, iman. Mereka menjadi orang beriman. Ya, ketika mereka berkata, apa yang harus kuperbuat? Paulus bilang, percayalah kepada Yesus Kristus. Lalu mulai menjelaskan semuanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, lebih kurang. Tentang dosa, keselamatan. Tentang karya Kristus, kematian dan kebangkitannya. Selepas mereka percaya, mereka menjadi orang percaya. Kepala keluarga menjadi percaya, seisi rumahnya juga mendengar, dan seisi rumahnya juga menjadi percaya. Puji Tuhan, ya. Tuhan rupanya tidak main-main dengan membenarkan anak-anaknya mengalami penderitaan, tetapi rupanya melalui penderitaan itu mereka boleh menjadi berkat bagi kepala penjara dan seisi keluarganya. Dan setelah itu mereka minta dibaptis ya. Jadi baptisan itu penting. Kalau kamu sudah menjadi orang percaya, kamu harus memberi diri untuk dibaptis.